Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Sriwahyuni dengan nomor induk mahasiswi 2021 006 0049 dari kelas Devi 21A Universitas Nusa Putra. Di sini saya akan mempresentasikan hasil identifikasi dari buku Teori Komunikasi. Buku ini diawali dengan pemahaman bagaimana merumuskan definisi komunikasi dan evolusi teori komunikasi dari Yunani kuno, abad ke-20, abad ke-21, dan refleksi evolusi teori komunikasi serta teori komunikasi dewasa ini dari beberapa ahli komunikasi yang banyak memberikan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan ilmu komunikasi dan pemahaman perspektif dan teori komunikasi. Perspektif teori komunikasi ini diambil dari pemikiran para ahli dan teoritis bidang ilmu komunikasi, yaitu Stephen W. Littlejohn, Karen F. Frost, dan John G. Ottels, M. Griffin, dan Glenn M. Cleese, serta Aubrey Fisher, dan para ahli komunikasi lainnya. Teori adalah setiap upaya untuk menjelaskan kembali pengalaman, yaitu suatu teori, suatu ide, dan tentang bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Teori yang baik adalah teori yang konseptualisasinya dan penjelasannya didukung oleh fakta dan dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Bila sebaliknya, maka teori demikian tergolong teori semu. Jadi, teori yang baik harus memperhatikan kedua unsur tersebut. Yang pertama yaitu teori yang sesuai dengan realitas kehidupan, dan kedua yaitu teori yang konseptualisasi dan penjelasannya didukung oleh fakta dan dapat diterapkan dalam kehidupan yang nyata. Dengan mengembangkan suatu pemahaman terhadap suatu keberagaman teori komunikasi, kita menginterpretasikan peristiwa-peristiwa dengan cara-cara yang fleksibel, berguna, dan diskriminasi. Justifikasi dasar untuk studi teori-teori komunikasi ialah bahwa mereka memberikan suatu perangkat alat-alat berguna untuk melihat hal-hal yang baru dan berguna. Jadi, yang dapat saya pahami tentang pengertian teori komunikasi dari buku ini yaitu, menurut Littlejohn tahun 1996, teori komunikasi adalah suatu teori atau sekumpulan pemikiran kolektif yang dapat didapati dalam keseluruhan teori, terutama yang berkaitan dengan proses komunikasi. Selanjutnya, menurut Borman pada tahun 1989, teori komunikasi adalah suatu perkataan atau istilah yang merupakan payung untuk semua perbincangan dan analisis yang dibuat secara berhati-hati, sistematik, dan sadar tentang komunikasi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas dan kurang dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.